Memang hanya itulah yang menjadi kerinduan kami anak-anak-Mu ya Bapak. Selalu ada di hadirat-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kalau sore ini Engkau hadir dan itu berarti kami ada di hadirat-Mu, ada di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah kepada kami rindu mendengarkan pesan-pesan-Mu. Pakailah mulut bibir, lidah hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang sangat terbatas. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara, urapilah kami semua, berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami sama-sama boleh mengerti, menerima, bahkan hidup di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berbicaralah, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau dalam istilah bulu tangkis itu ada namanya last one, itu kalau kurang satu saudara. Kalau 10 hari, kita hari ke-7 berarti kurang 3 namanya last three ya saudara. Tinggal 3 hari. Saya lihat banyak sekali yang sudah tekun dari hari pertama dan pesan saya, jangan berhenti, tanggung saudara, sudah setengah lebih, selesaikan dengan baik. Amin saudara. Oleh sebab itu, kita akan perhatikan sungguh-sungguh apa pesan Tuhan yang akan disampaikan pada petang hari ini. Di mana saya beri tema, cara kerja Allah. Bapak Ibu Saudara, salah satu keberhasilan manuver daripada kuasa kegelapan adalah mengkondisikan keadaan yang serba cepat dan instan. Ya, Saudara, kebanyakan orang sekarang itu tidak tekun dan tidak mau mengalami yang namanya proses. Maunya apa Pak? Maunya hasil. Maunya apa Pak? Maunya yang serba mudah, cepat, dan instan. Itulah kenapa maka untuk memenuhi apa yang jadi kerinduan manusia sekarang ini, muncullah yang namanya mie instan ya. Kopi juga kopi instan. Ada masakan sekarang frozen ya, dibekukan. Jadi enggak perlu repot, tinggal menghangatkan ya. Kalau kita butuh tahu bagaimana memperbaiki keran yang rusak, enggak perlu tunggu tukang dan panggil tukang. Kalau kita pengen ngerti bagaimana toh supaya bisa masak sayur lodeh yang enak, enggak perlu kursus masakan. Cukup buka yang namanya tutorial di YouTube, saudara. Kalau pengen satu usaha tapi enggak mau berjuang, maunya pokoknya yang langsung gede, untungnya langsung banyak. Maunya kan gitu anak-anak sekarang. Iya kan saudara? Kalau punya modal, punya duit, bisa ambil franchise. Iya kan? Kalau belanja itu sekarang nggak perlu kita repot-repot, ngantri, datang, pilih-pilih, cukup di rumah saja. Belanjanya online. Dan lain sebagainya. Tentu saudara, keadaan itu tidak bisa dihindari. Itu semangat zaman, kemajuan, terobosan. Tapi sayang sekali irama hidup yang seperti itu dibawa-bawa saudara. Sehingga apa?
kebanyakan orang percaya, orang Kristen ketika dia berrelasi dengan Allah, ketika membangun hubungan dengan Tuhan, ketika berperkara dengan Tuhan, itu maunya juga cepat-cepat, saudara. Maka tidak heran kalau tidak banyak orang Kristen yang tahan berdoa sampai setengah jam, apalagi 1 jam. Kalau doa ya cepat-cepat. Ibadah pun begitu, maunya cepat selesai. Ya, makanya ada gereja-gereja tertentu yang mengadakan atau menyelenggarakan ibadah itu 60 menit, saudara. Tentu itu banyak disukai. Nah, yang lebih parah lagi, ketika kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, ketika kita memohon dalam doa-doa kita maunya juga cepat dijawab. Kalau perlu melalui mujizat supaya cepat. Itu kenyataan. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak mau mengalami proses, maunya cepat, maunya mudah, maunya instan. Padahal saudara, cara kerja Allah itu tidak seperti itu. Sejak semula ketika saudara perhatikan sungguh-sungguh, bisa saja Tuhan itu menciptakan langit bumi beserta isinya dalam waktu sekejap atau 1 hari. Susahnya apa? Tinggal ngomong. Wong waktu penciptaan kita baca di kitab Kejadian, Allah berfirman, jadilah terang. Maka jadi apa? Terang. Susahnya enggak? Susahnya apa kalau ditambah? Ya, jadilah dunia beserta planet-planet, beserta isinya, tumbuhan, ya, burung di udara, ya, ikan-ikan di lautan. Jadilah juga manusia yang langsung memiliki budaya yang tinggi, enggak perlu pakai manusia purba. Celing langsung jadi. Kira-kira bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Tetapi kita tahu tidak Tuhan lakukan. Tuhan menciptakan semesta alam dan manusia itu selama berapa hari, saudara? 6 hari. Amin. Bukan tidak bisa Allah Israel itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, lalu dibawa ke tanah perjanjian, ke Kanaan, yang menurut para ahli itu jaraknya sekitar 800 km dalam waktu 25 hari. Bisa. Tetapi ternyata enggak, mesti pakai tulah, mesti membelah laut Kolsom, mesti muter-muter di padang gurun, sampai butuh waktu 40 tahun. Kok bisa? Kenapa? Karena cara kerja Tuhan adalah proses. Maunya Tuhan itu semua bertahap melalui proses. Amin, saudara. Saudara, kalau kita berbicara cara Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan dibawa ke tanah perjanjian, ke Kanaan, itu sebenarnya menggambarkan cara Allah menyelamatkan manusia. Menggambarkan cara Allah mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Bukan tidak bisa Tuhan menyelamatkan manusia itu seketika atau sekejap. Ya, ketika orang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, melalui mulutnya langsung selamat, mati, masuk surga. Kira-kira bisa enggak seperti itu? Bisa. Tetapi yang Tuhan mau tidak seperti itu.
Kalau memang Tuhan mau seperti itu, Tuhan Yesus nggak perlu repot-repot, ya, bangkit, naik ke surga, lebih-lebih Roh Kudus nggak perlulah diturunkan, nggak perlu dicurahkan, ngapain repot-repot seperti itu, kelamaan lah, ya. Roh Kudus, Roh Penolong nggak diperlukan lagi. Lah ya nggak ada yang ditolong kok saudara. Yang mau ditolong siapa? Manusia? Enggak. Karena apa? Karena ketika manusia mengaku dan terima Yesus langsung selamat kok, masuk surga kok. Nah ngapain perlu Roh Kudus? Dan itu juga ada efek dominonya. Efek dominonya apa? Manusia nggak perlu susah-susah untuk berubah. Nggak perlu susah-susah, jangankan untuk berjuang untuk hidup kudus. Untuk menjadi baik saja nggak perlu. Manusia bisa hidup sembarangan, suka-suka. Lah emang kenapa? Toh sudah percaya Tuhan Yesus, kan selamat saudara. Kan mati masuk surga. Nah, tetapi yang Tuhan mau kan bukan itu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga. Buktinya Roh Kudus dimeteraikan di dalam kehidupan orang percaya. Itu artinya apa? Allah di dalam menyelamatkan manusia, mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, itu melalui proses panjang. Yang ngerti katakan amin. Iya kan? Itulah sebabnya peran Roh Kudus itu sangat penting karena dikatakan sebagai roh penolong, dikatakan roh kebenaran yang akan menuntun kita, yang akan menunjukkan kita kebenaran yang sejati itu yang seperti apa. Maka ketika ya kita tidak mempercayai peran daripada Roh Kudus, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak mungkin akan bisa selamat, saudara. Amin, saudara. Bisa dimengerti? Tanpa penolong, kita tidak mungkin mengalami yang namanya keselamatan. Kita tidak mungkin akan bisa masuk surga. Itu penting sekali, saudara. Itulah sebabnya, Allah menggarap kita, saudara. Allah memberikan satu proses yang harus dilalui oleh orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilihnya. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 28 sangat jelas dikatakan bahwa ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu? Mereka yang terpanggil ya sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kalau dikatakan dalam segala sesuatu, maksudnya apa? Maksudnya dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dalam setiap kejadian yang kita alami. Selalu Allah itu ada di sana. Selalu Allah itu turut campur. Amin, saudara. Bisa ngerti? Ya. Selain itu, Allah juga memberikan firman, ya, dan rohnya. Tadi sudah saya singgung, yaitu roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, yaitu roh penolong, yaitu roh kebenaran. Seperti dituliskan dalam Efesus 1 ayat ke-13. Jadi di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, maksudnya ketika kita itu percaya kepada Yesus, kita mendengar firman kebenaran. Yaitu apa? Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Di dalam Dia, di dalam Kristus, maksudnya kita juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya apa? Di dalam diri kita itu diberi Roh Kudus. Tubuh kita dijadikan rumah Allah, dijadikan
bait Allah. Amin. Bisa ngerti? Itu dalam cara kerja Allah berarti kita sudah ngerti ada 3 faktor, yaitu apa? Penggarapan Allah, di mana Allah menggarap kita. Kemudian ada peran Roh Kudus, juga ada peran dari firman Allah. Amin. Maka kalau ada orang percaya yang maunya serba cepat, instan, yang maunya doanya langsung dijawab, penyakitnya langsung disembuhkan, ya, mujizat Tuhan dinyatakan. Nah, sebenarnya orang-orang percaya yang seperti itu belum atau tidak mengerti cara kerja Allah, ya. Tidak mempercayai Tuhan, bahkan terkesan mendikte Tuhan, meremehkan Tuhan, dan sebetulnya tanpa sadar sedang melawan kehendak daripada Allah. Dan itu berbahaya, saudara, kalau kita sampai menjadi musuh daripada Tuhan. Sayang sekali, ya. Kebanyakan orang percaya masih yang seperti ini dan tidak menyadari. Ya, buktinya apa? Buktinya tekun datang ke gereja lebih banyak ketika mereka itu memiliki masalah atau persoalan hidup, baik yang menyangkut rumah tangga, keuangan atau kesehatan. Ketika situasi atau keadaan aman, langsam, tidak ada ancaman, ya, sepertinya tidak ada keharusan untuk beribadah. Sepertinya kalaupun tidak datang, enggak apa-apa. Sepertinya begitu. Dan itu kalau kita mau jujur, kita, saudara dan saya, itu masih ada di wilayah ini, alias masih seperti itu, saudara. Ya. Tapi tidak menyadari, enggak menyadari. Dan merasa sudah benar, kekristenan yang dikenakan sudah benar. Dan berpikir bahwa Allah itu memaklumi kita, bisa memahami sikap kita yang seperti itu. Karena kita berpikir, kita sudah merasa diri kita itu baik menurut versi kita. Karena tidak melanggar moral umum, enggak berbuat kejahatan, tidak sedang kena pasal, ya, tidak melakukan penggelapan dan lain sebagainya. Aman rasanya. Ditambah lagi melihat orang-orang di luar sana yang tidak mencintai Tuhan, yang hidupnya sembarangan juga enggak apa-apa. Itu tanpa kita sadari, di bawah sadar kita. Bahkan tidak sedikit kehidupan mereka itu lebih baik. Maka kita anggap apa yang kita hidupi setiap hari itu merupakan satu kewajaran. Ya, oh itu wajar, itu normal kok, enggak apa-apa. Nah, hati-hati, sejatinya itu bisikan daripada setan, saudara. Yang lebih parah lagi, sudah tidak sadar, disadarkan, enggak mau, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini mestinya khawatir, ya, jangan-jangan nanti satu saat ditolak oleh Tuhan. Amin, saudara. Bisa ngerti? Coba tanya kanan kirimu. Kamu takut enggak sih? Ya, saudara. Tetapi saudara, jujur, saya enggak punya maksud apa-apa. Dengan berkata begitu, bukan berarti Tuhan tidak bisa mengangkat penyakit saudara dengan cepat. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa menolong kesulitan ekonomi saudara itu dengan cepat. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa melakukan mujizat. Bisa, saudara, bisa. Kalau Tuhan pandang perlu. Amin. Kalau Tuhan pandang perlu untuk melakukan cara-cara yang cepat,
Tuhan pandang perlu untuk melakukan mujizat di dalam hidup saudara, Tuhan pasti lakukan, pasti. Saudara harus mempercayai itu, saudara. Tetapi kita itu tidak perlu seakan-akan kita itu mendikte atau memaksa Tuhan untuk melakukan itu. Memang tidak kita ucapkan. Ya, walaupun ada juga yang mengucapkan, tetapi muncul di dalam hati kita, ada kemauan di dalam hati kita itu seperti itu. Dan itu memang tidak mudah untuk dibuang perasaan-perasaan seperti itu. Apalagi ketika kondisi memang kita itu betul-betul dalam keadaan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Siapa coba yang berani berkata seperti Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemane, ketika saudara betul-betul mengalami kesulitan keuangan, bayangkan saja misalnya besok pagi rumah saudara itu akan disita bank, saudara akan didatangi debt collector, bisa saudara ngomong, biarlah kehendakmu yang jadi Bapak. Susah saudara, jujur loh, betul gak saudara? Biasanya kita doa, apa doanya? Tuhan, ya, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu. Mesti gitu saudara. Betul enggak saudara? Itu namanya apa? Irama hidup yang terlanjur salah dan sudah terbentuk dari tahun ke tahun. Ya, kita itu dipengaruhi oleh filosofi kehidupan dunia. Dipengaruhi dengan cara-cara hidup anak dunia yang fokusnya bukan Tuhan tetapi dunia. Ya, saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang paling tidak sedikit lebih mengerti firman Tuhan, itu kalau diminta mendoakan seperti saya itu di posisi yang sulit, saudara. Ngerti ya saudara ya? Posisi saya itu sepertinya sulit. Coba bayangkan, misal, tapi di sini enggak ada. Enggak pernah datang ke gereja. Tahu-tahu sakit ya. Dikabarin si A sakit di rumah sakit, suruh mendoakan. Coba kalau saudara dah jadi saya ngomongnya apa? Didengar yang sakit loh saudara. Betul saudara? Padahal kalau kita ngomong salah, itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Amin. Makanya supaya kita itu sama-sama, saudara sungguh-sungguh, kita juga sungguh-sungguh maju bareng. Jadi kalau ketemu mau doa ya enak begitu. Lalu Pak Bambang doakannya gimana? Ya doakannya supaya diberi jalan keluar, supaya penyakitnya disembuhkan, supaya mujizat dinyatakan. Kok gitu Pak? Karena saya pandang orang itu belum dewasa. Kalau orang belum dewasa enggak apa-apa minta seperti itu. Tuhan bisa toleransi, Tuhan bisa mengerti. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Usia rohani saudara itu setiap saat harusnya bertumbuh, bertambah seiring dengan usia jasmani saudara. Kalau saudara jadi Kristen umur 30 tahun, iya kan? Saudara tambah setahun jadi 31. Lah usia rohani saudara itu harusnya sudah 1 tahun. Amin. Jadi 35 harusnya usia rohani sudah berapa? 5 tahun. Jadi 40 harusnya sudah berapa? 10 tahun, tetapi faktanya setelah 10 tahun usia rohaninya, ternyata rohaninya masih setahun. Itu yang jadi masalah saudara. Bisa ngerti saudara? Makanya enggak apa-apa, kita berdoa seperti itu enggak apa-apa, tetapi ayo kita bertumbuh. Ngerti saudara? Amin? Iya kan? Lah lalu pertanyaan yang bisa muncul begini saudara, kalau begitu Pak, harusnya bagaimana? Harusnya kita mencari tahu saudara, bagaimana cara atau mekanisme Tuhan bekerja. Klik Yohanes. Bagaimana proses
Tuhan itu menyelamatkan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kalau ada bagian yang harus kita kerjakan, kita itu ngerti dan bisa kita penuhi. Karena kita tahu cara kerja Tuhan. Coba kalau saudara panggil montir, enggak saudara perhatikan cara kerjanya, dia asal ngomong minta spare part ini, minta spare part itu, saudara belikan, tahu-tahu enggak kepake gimana saudara? Kita pasti kecewa, sudah keluar uang. Benar enggak saudara? Kenapa? Karena enggak tahu. Sama hubungan kita dengan Tuhan, kita itu sebagai pribadi yang diselamatkan, yang akan dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kita mesti tahu cara kerja Tuhan itu seperti apa. Sehingga apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita selesaikan, kita bisa selesaikan. Maksudnya begitu. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak mungkin kok membiarkan saudara dan saya itu melakukan kesalahan ya atau berbuat dosa ya. Lalu akhirnya tahu-tahu kita itu dipukul Tuhan, dihajar, dihukum, dibinasakan. Tidak mungkin seperti itu, saudara. Bisa ngerti maksud saya? Tetapi Tuhan pasti berikan teguran-teguran, berikan peringatan demi peringatan kepada kita. Supaya apa? Supaya suatu hari nanti tidak ada orang yang berkata begini, oh saya enggak tahu Tuhan kalau saya berbuat dosa. Oh saya enggak ngerti itu Tuhan kalau ini itu tidak berkenan di hati Tuhan. Oh saya tidak tahu Tuhan kalau ternyata itu menyakitkan hati Tuhan. Amin saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah dipanggil dan dipilih, dijadikan umat pilihannya, kita itu pasti diberitahu secara detail, sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Pasti dikasih tahu, saudara, enggak mungkin tidak. Yang ngasih tahu siapa Pak? Yang ngasih tahu firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Jadi peran daripada firman Tuhan itu sangat vital bagi orang percaya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna. Terang bagi jalanku, ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kita fasih, cakap untuk melantunkan lagu. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang bisa lagu ini angkat tangan. Yang bisa angkat tangan, tinggi-tinggi. Semua bisa. Tetapi benarkah firman Tuhan jadi pelita terang bagi jalan kita? Halo? Halo? Bagaimana firman bisa menjadi pelita? Bagaimana firman bisa jadi terang kalau kita enggak suka firman? Kalau baca saja enggak, saudara. Apalagi merenungkan siang dan malam. Apalagi menghayati bahwa itu firman Allah yang hidup. Belum.
Belum. Ya. Karena apa? Ya itu tadi, sejatinya kita enggak menyukai firman. Oh saya suka Pak, loh lah kenapa suka? Menjadi jawaban pergumulan saya. Ternyata yang disukai yang menjadi jawaban pergumulan. Tapi kalau yang menegur, yang membebat hati, ya enggak sesuai dengan pergumulannya, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, saudara. Mentul, ya kan. Hatinya enggak lunak lagi, tapi hatinya membatu. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya memberikan nasihat, tapi juga menegur, memberi peringatan, menuntun, dan memimpin kehidupan kita. Tentu seperti saya katakan tadi oleh pertolongan Roh Kudus. Artinya apa? Tanpa ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Saudara baca firman itu enggak mungkin ngerti. Tahu Pak kalimatnya, tetapi kehendak Allah melalui firman itu saudara enggak bisa ngerti. Tetapi kalau ya atau karena kita ada Roh Kudus, maka kita bisa ngerti. Walaupun usiamu sudah lanjut, walaupun saudara sudah susah untuk mengingat sesuatu atau sering lupa, tapi saudara bisa memahami firman Tuhan. Apa isi kehendak Allah melalui firman itu? Orang-orang yang sudah sepuh, hamba-hamba Tuhan yang tidak berpendidikan, ya, mereka tekun belajar, bisa itu mengerti. Buktinya kita bisa lihat dari apa yang disampaikan di mimbar. Kadang-kadang saya pikir kalau lihat dengar Bu Hana khotbah, Bu Hana itu ya lulusannya saudara bisa tebak. Tapi dia bisa ngupas firman seperti itu. Bisa mengerti. Kok bisa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun. Karena tekun. Amin saudara. Bisa ngerti? Ya. Tetapi selain melalui firman, ya, teguran, nasihat, peringatan juga bisa melalui penggarapan Allah. Di mana Tuhan terus menggarap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tadi sudah saya katakan melalui setiap peristiwa yang terjadi, melalui setiap kejadian yang kita alami di dalam hidup ini. Di mana tidak ada satu kejadian atau satu peristiwa pun yang kebetulan di dalam hidup saudara. Di mana Tuhan tidak terlibat atau tidak campur tangan. Enggak ada. Semua yang terjadi dalam hidupmu, yang saudara alami, pasti ada campur tangan Tuhan. Amin. Tadi ayatnya di Roma 8 ayat 28. Pertanyaannya begini sekarang. Tadi saya katakan nasihat, teguran, ya, peringatan itu bisa disampaikan melalui peristiwa atau kejadian kehidupan. Itulah cara Tuhan menggarap kita. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan menggarap kita? Nah, biasanya ya saudara dengan memberikan pukulan kepada kita. Ya, pukulan itu berupa apa? Berupa masalah atau persoalan di dalam kehidupan. Tuhan enggak langsung pakai masalah yang berat. Pasti saudara dikasih masalah itu yang ringan dulu. Ya, tetapi kalau saudara tidak tahu maksud Tuhan, saudara tidak bisa mengerti kehendak Tuhan melalui peristiwa yang sederhana, maka Tuhan akan tempatkan saudara, bisa saudara disakiti, saudara difitnah, saudara dikecewakan, ya, direndahkan, bisa saudara. Tetapi kalau dengan porsi atau dosis, kalau itu antibiotik yang lebih berat, ya, saudara sudah dipermalukan misalnya, tapi saudara tetap nggak ngerti maksud Tuhan,
nggak ngeh, hidup saudara tidak berubah, maka Tuhan pasti berikan satu peristiwa atau kejadian yang bertubi-tubi. Sampai saudara itu merasa dan tanpa sadar mengucapkan seperti Tuhan Yesus, rasanya tidak kuat dan mau mati. Ada yang pernah ngomong gitu, saudara? Ada. Ya, itu cara Tuhan. Untuk apa? Menggarap kita. Itu berarti masalahnya tidak hanya berat, tapi beruntun, saudara. Dan tidak kunjung selesai. Dan sepertinya kita tidak bisa menyelesaikannya. Rasanya kita itu pengennya menyerah aja lah. Dan tidak kuat lagi. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Ada yang pernah ngomong gitu? Halo, enggak kuat lagi Tuhan. Tolong aku. Ya. Begitulah saudara cara Tuhan. Ibaratnya itu ginilah. Ibaratnya itu kalau saya ibaratkan dengan kesalahan di dalam berlalu lintas ya. Melanggar lampu merah gitu ya. Kena. Sebelumnya itu gini saudara. Oh misalnya naik kendaraan, belok karena sembarangan ya, nyetirnya sembrono, belok naik motor, nikung gitu, jatuh. Sebetulnya peringatan, tapi enggak peka. Ya. Melanggar lampu merah, ditilang. Ya. Lebih gede itu. Karena urusan dengan pihak polisi. Enggak sadar, tetap ya. Akhirnya apa? Satu saat mengalami kecelakaan dan harus berurusan dengan pihak ketiga. Tidak hanya itu, harus mengeluarkan biaya lagi untuk pengobatan. Tidak hanya itu, harus menjalani proses di kepolisian. Beruntun, saudara. Ngerti, saudara? Amin, saudara. Tahu yang saya maksudkan? Sama, saudara. Misalnya kita tahu, oh keadaan kita tuh berpotensi memiliki gula darah yang tinggi, ya. Tetap makannya sembarangan, makannya ngawur, akhirnya tahu-tahu lemes, periksakan ke dokter tinggi. Dokter ngomong apa? Minum obat, kasih sama dokter obat. Diminum sih, diminum. Tapi pola makannya tetap jorok, saudara. Ya. Terus ngawur. Akhirnya diberi peringatan lagi. Suntik apa? Insulin. Itu sudah lebih parah saudara. Masih ngayal. Sekarang suntiknya jadi 4 kali sehari. Masih ngayal lagi. Akhirnya kena ginjalnya. Akhirnya kena yang lain. Ya, matanya kena mulai burem. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa beruntun seperti itu? Karena enggak mempan. Itulah cara kerja Tuhan. Tetapi saudara, di balik itu semua ada maksud Tuhan. Ada berkat kekal yang disediakan. Ada kebaikan yang akan menjadikan kita semakin serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa. Tuhan mau kita sadar bahwa kita ini rapuh. Kita itu tidak bisa jalan di dunia yang semakin gelap ini sendiri. Kita itu membutuhkan Tuhan. Kita disadarkan Tuhan itu. Kita itu harus melibatkan Tuhan. Kita itu harus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, saudara. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanku. Ya kan? Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Tidak tahu. Tapi kita seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita mau dibentuk, ketika kita mau masuk ke dalam proses penggarapan Allah dengan ikhlas, maka kita akan mengerti bahwa di sana ada berkat kekal. Amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sedang mengalami masalah yang berat,
persoalan yang belum terselesaikan, apapun masalah saudara, cari tahu ya apa berkat di balik itu. Ya, karena melalui persoalan kehidupan sejatinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memeriksa keadaan kita di hadapan Tuhan. Apakah masih ada dosa? Apakah masih ada kesalahan yang tidak kita sadari? Apakah kita sudah memiliki sikap hormat yang patut? Apakah kita sudah mengakui Allah yang perkasa itu? Apakah kita sudah benar-benar bisa menghayati kemahatauan dan kehadiran Allah? Apakah kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan secara benar? Apakah kita sudah menghormati Dia secara sebagaimana mestinya? Apakah kita juga tahu bahwa ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu sejatinya juga merupakan bentuk dari kasih Tuhan kepada kita? Karena kebanyakan kita berpikir kasih Tuhan itu dinyatakan hanya dalam keadaan-keadaan yang baik dan ditandai dengan berkat-berkat jasmani. Padahal enggak. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan, ketika kita dipojokkan, ya, ketika kita mengalami kesulitan yang tiada henti, sejatinya Tuhan sedang mengasihi kita. Amin. Dan kalau saudara kita itu sampai mengalami atau diizinkan Tuhan, ya, menghadapi persoalan yang bertubi-tubi sampai saudara tadi mengatakan saya tidak kuat dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kita itu sedang dijadikan atau dipandang tepatnya. Dipandang Tuhan itu sebagai orang-orang yang istimewa. Amin. Jadi kalau saudara sekarang sedang menghadapi masalah berat, saudara itu orang istimewanya Tuhan. Ada yang sedang menghadapi masalah berat? Ya, saudara orang istimewanya Tuhan. Kenapa istimewa? Karena Tuhan pandang, Tuhan anggap saudara itu pasti bisa melalui semuanya itu. Amin. Saudara percaya semua bisa saudara lalui bersama Tuhan? Saudara percaya masalah saudara akan berlalu? Saudara percaya saudara akan kuat? 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika itu terjadi, Tuhan selalu berikan jalan keluar. Tetapi memang saudara, ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Harus kita akui jujur. Makanya Tuhan mau mata kita tertuju kepada Dia. Kita tetap bergantung kepada Dia. Karena Dia Allah yang memberi kehidupan. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang lebih besar dari masalah kita. Amin saudara. Maka dalam ujian hidup itu jangan sampai kita salah. Salah dalam hal menyikapi. Kita mengeluh. Kita bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan, kita mencurigai Tuhan dan berpikir bahwa apa yang kita alami itu merupakan kehancuran kita, kegagalan kita hidupnya sudah gagal total. Jangan pernah berpikir seperti itu, apalagi keluar perkataan-perkataan kutuk yang mengutuki Tuhan. Mungkin kita tidak akan pernah mengucapkan perkataan-perkataan kutuk saudara. Tetapi dari sikap hidup kita bisa mengutuki Tuhan. Jangan sampai kita bertindak bodoh. Ya. Tetapi kalau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana Pak? Ya, jalan satu-satunya ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan masalah kita diam. Amin. Katakan diam. Karena apa? Di dalam diam itu ada kekuatan Allah. Ya. The power of silence. Ya. Kekuatan dari diam. Saudara bingung, nggak ngerti harus apa. Saudara harus apa? Diam.
Tetapi diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita mendekat kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Melalui doa-doa pribadi. Melalui pembacaan firman. Melalui penyembahan saat teduh. Melalui puji-pujian yang kita naikkan. Kita terus mencari Tuhan. Kita tunggu. Jangan lakukan sesuatu ketika Tuhan tidak menyuruh saudara melakukan, ya saudara. Jangan sembarangan mengambil keputusan. Kita harus menunggu, saudara. Ya. Percayalah, Tuhan pasti berbicara. Tuhan pasti menunjukkan jalan keluar dan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Milikilah kepekaan untuk mendengarkan suaranya, ikutilah tuntunan atau pimpinannya. Supaya saudara kuat, sehingga sanggup melalui persoalan, pergumulan hidup saudara itu dengan baik dan berakhir dengan baik. Karena adanya campur tangan Tuhan. Saya sadar kok saudara, saya ngomong seperti ini nih barangkali ada di antara saudara yang berpikir, tapi itu kan enggak mudah Pak. Ya memang enggak mudah, harus kita latih. Dan Tuhan memberikan fasilitas untuk kita latihan. Berupa apa? Masalah-masalah kehidupan tadi. Dari yang kecil-kecil, menengah, besar ya. Kita berlatih, kita latih dengan tekun supaya sikap hidup atau reaksi kita terhadap masalah itu tidak menyakiti hati Tuhan. Supaya kita dalam setiap pilihan, dalam setiap keputusan, dalam setiap gerak perasaan, pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Dengan begitu, sejatinya tanpa sadar kalau itu kita lakukan, kita itu telah dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ya, kita sudah menjadi manusia baru. Kita sudah lahir baru. Hidup kita pasti penuh dengan buah roh, saudara. Kehadiran kita dimanapun pasti dinanti-nantikan orang. Karena apa? Karena kita bisa menyatakan kasih dan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Keadaan seperti itulah yang sebenarnya dimaksud dengan mengenakan kodrat ilahi atau menjadi man of God, manusia Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang pasti masuk surga. Katakan amin. Saudara mau jadi orang-orang seperti itu? Saudara mau melatih diri? Mau ya bareng-bareng. Dan begitulah cara kerja Tuhan ya dalam menyelamatkan kita, dalam mengembalikan kita ke rancangan Allah semula, yaitu melalui proses kehidupan. Jadi kalau kita berkata aku percaya kepada Tuhan, nah kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Kita harus mau menghayati kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Kita harus mau menghargai firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Ya, sehingga ada jam-jam khusus dalam sehari di mana kita selalu baca firman Tuhan. Kita juga harus rela digarap oleh Tuhan melalui proses kehidupan. Artinya ketika kita digarap, ketika ada pergumulan, walaupun itu pergumulan yang berat, kita mesti ikhlas di dalam menjalani. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menghargai keberadaan Roh Kudus, hidup kita suka-suka, ngomong kita sembarangan, ya. Kita merasa cukup bertemu Tuhan seminggu sekali, ya.
kita tidak rajin di dalam beribadah, itu sama artinya kita tidak mengerti cara kerja Tuhan. Walaupun bisa saja mulut kita berkata, aku percaya kok kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, Tuhan merasa saudara percayai atau enggak? Kalau kita merasa percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak merasa saudara percayai, kan ya percuma saudara. Amin saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berubah. Kita tahu cara kerja Allah di dalam menyelamatkan kita, di dalam mengembalikan kita ke rancangan Allah semula. Maka mari sama-sama mulai saat ini kita belajar hidup bertanggung jawab. Lalu terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita hayati keberadaan dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita belajar dan merenungkan firman setiap hari, sehingga kita memiliki sikap hidup yang benar dalam menghadapi persoalan. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemain musik juga WL Singer untuk bisa maju ke depan. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara, selama 10 hari ini yang saya sampaikan ya itu berurutan dan bersambung saudara. Jadi kalau saudara ikuti ya itu bersambung. Itulah sebabnya ya mari saudara kita betul-betul hayati dan hidupi. Kita akan pujikan pujian ini. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Maksudnya cara kerjanya. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Apa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi Saya aja bangkit berdiri,
Kita ulangi dari awal, jemaat saja yang pujikan. Amin. Yuk sama-sama. Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka hatiku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Angkat tanganmu. Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan. Waktu kami serahkan ke Ibu Gembala. Dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Bapa. Kau ingatkan kami, Kau ajar kami bagaimana cara kerja-Mu Bapa untuk menyelamatkan hidup umat-Mu. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang sudah Engkau panggil dan Engkau pilih untuk menjadi rancangan yang semula Kau kembalikan Bapa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Ajar kami memahami cara kerja Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Tuhan, mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak kami sadari. Kami mengalami hal-hal yang
tidak kami inginkan. Tetapi kalau itu terjadi Bapa, biarlah kami berpikir positif bahwa itu adalah proses Tuhan, cara kerja Tuhan untuk menyadarkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau tetap ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, untuk dikembalikan ke rancangan yang semula, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, mengikuti ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya ketika proses itu terjadi dalam hidup kami sekarang tidak khawatir. Kami mau memahami karena Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami untuk menolong kami, untuk memampukan kami, untuk mengatasi, sehingga kami mampu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Meteraikan dalam setiap renung hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pergumulannya, Tuhan berkati cita-cita dan rencananya di dalam Engkau. Engkau juga memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau juga memberkati pekerjaannya. Dan ketika kami menjadi pelaku firman Bapa, kami percaya berkat yang sama kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau sebentar ibadah ini sudah selesai Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami Bapa, baik yang jauh, yang dekat, yang pulang ke Wonogiri Bapa, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, supaya tiba di rumah masing-masing dengan selamat hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kembalikan kami besok sore dalam waktu yang sama untuk kami semakin giat untuk mencari Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing. Kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin.